Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Wilamisya Amanisa Villa Putri dengan NIM 40425-036. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan puisi monolog berjudul Balada Sumara, karya Tentrem Lestari. Alasan saya memilih puisi ini karena puisi ini mengingatkan kita bahwa seorang yang dianggap bersalah tersimpan luka dan perjuangan yang panjang. Puisi ini mengajarkan kita melihat manusia dengan rasa empati, bukan dari kesalahan yang tampak saja. Puisi ini menceritakan seorang perempuan bernama Sumarah yang hidup dalam pandangan buruk masyarakat. Ia sering menerima penolakan, penindasan, hingga akhirnya berada di titik yang mengubah hidupnya. Pesan yang ingin saya sampaikan melalui puisi ini yaitu bahwa setiap manusia memiliki kisah yang layak untuk didengar. Dan juga perlu kita ketahui bahwa sebelum kita mengadili seseorang, kita perlu memahami bahwa setiap tindakannya memiliki latar belakang dan juga setiap luka meninggalkan jejak yang mendalam. Dewan Hakim yang terhormat. Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya meralat ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan terhadap diri saya sendiri, karena ini bukanlah pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam di atas putih diri saya. Nama saya Sumarah. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang perempuan, seorang TKW, seorang pembunuh, dan seorang pesakitan. Benar atau salah, menurut apa dan siapa saya tidak peduli, karena saya tidak butuh pembelaan. Saya tidak butuh penasehat hukum, karena saya tidak mampu membayarnya. Saya juga tidak mau dan tidak mampu untuk memberikan selipan uang kepada siapapun untuk melicinkan dari segala tuduhan. Semuanya sudah jelas, tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan. Saya seorang TKW, babu. Ya, babu. Justru itu saya hebat. Hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi seorang babu. Saya berani mengambil keputusan berada pada tempat terbawah struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Bertahun-tahun saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Bertahun-tahun pula saya tutup mulut saya lipat lidah saya agar saya tidak bicara. Bicara berarti bencana bagi perut saya, perut Simbo, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong Dewan Hakim yang terhormat, kali ini izinkan saya mendongak dan membuka suara. Jangan ditanya dan jangan dipotong. Jika waktunya berhenti, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Sejak kecil, saya tidak berani mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, tempat saya lahir. Orang Karangsari membuat saya gugup dengan bisikan-bisikan mereka dan tatapan-tatapan mereka. Di suatu ketika di bangku madrasah, Pak Kasirin, guru madrasah saya pernah menerangkan pembunuhan para jenderal dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji, orang yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu PKI dihapus dan dilarang untuk berkembang. Seluruh anggota PKI kemudian dihukum. Namun orang-orang berkata, bapaknya si
yo. Dulu kan diciduk sama tentara. Jangan deket-deket sama si Sumarah, nanti bisa-bisa kena ciduk, kena tangkep. Hi, modar. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simbo, seharusnya bapak tidak usah deres kelapa, jadi supir andong. Tidak usah setor gula ke Denwasto. Pak Hakim, memang bapak saya bersalah. Lantas iya, saya, Simbo harus menanggung dosa itu selamanya. Dikucilkan, dirampas hak-hak kami, dan dianggap tercela di negeri sendiri. Suatu hari saya bekerja pada seorang juragan beras bernama Bujurwatwa. Suatu hari saya bekerja pada suatu juragan yang bernama Bujurwatwa. Dari tempat itulah saya berkenalan dengan lelaki yang membuat saya jatuh cinta. Namanya Mas Edi, dia seorang tentara. Cinta saya semakin bersemi manakala saya tahu Mas Edi juga menyimpan hati kepada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi kemudian saya kembali terjebak dan terjatuh ke dalam jurang. Saya tidak bisa melanjutkan hubungan saya dengan Mas Edi. Saya tidak bisa menikah dengannya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara, ada aturan yang membuatnya sulit memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari. Saya lari ke tempat di mana bayangan Bapak tidak dapat lagi mengunci kehidupan saya. Akhirnya, melalui calo saya mendaftarkan diri sebagai TKW. Segala syarat saya penuhi, mulai dari biaya kelurahan, denpaker, kantor imigrasi, ketenaga kerjaan, dan segala tetek bengeknya saya penuhi. Ternyata prosesnya begitu panjang. Akhirnya jadilah saya, Sumarah binti Suliman, melangkah ke pintu keberangkatan sebagai seorang TKW. Mesin diferensial, dikotil, monokotil, dan teori-teori yang pernah saya pelajari kalah oleh para omelan majikan. Kemana-mana saya selalu mendengar cerita Pak Kasirin tentang bangsa Indonesia yang ramah tamah, gotong royong, dan kekeluargaan. Ternyata segalanya hanya bisa dibeli dengan uang, segalanya hanya dibeli dengan uang. Pak Hakim, saya kira menjadi seorang TKW, hidup saya bisa berubah. Saya pikir saya bisa bermetamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Tetapi Pak Hakim, ternyata Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah hitam, cadar-cadar hitam majikan saya disiksa. Dan saya Pak Hakim, saya diperkosa. Tapi saya harus berani mendongakkan kepala, meludahi orang-orang yang telah merendahkan saya. Saya hunuskan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu Pak Hakim saya bunuh. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, nama saya Sumarah. Saya siap untuk mati. Melalui karya Baladah Sumarah, saya belajar menyampaikan emosi tokoh dan menyampaikan perasaan melalui penghayatan. Karya ini juga membuat saya menyadari bahwa kita tidak boleh menghakimi seseorang tanpa melihat latar belakang kehidupannya. Nilai yang saya peroleh yaitu pentingnya empati, keadilan, dan ketabahan, serta menghargai setiap manusia tanpa melihat masa lalunya.
Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.